Uhayyikum bitahiyyati ahli Islam wa tahiyyati salam wa tahiyyati ahli jannah wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang bersemangat ya. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya ini dimudahkan dan dilancarkan urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah bagi saudara-saudara yang sedang sakit, orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi saudara-saudara yang belum menikah, semoga Allah cepat pertemukan daripada jodohnya. Dan bagi saudara-saudara yang ingin menikah lagi, ya mungkin nanti ibu komplain di sana. Gimana? Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa was sidqi wal wafa, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama ya'muruna masajidallah billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna ba'dhum bi ba'd illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin wasyahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis Masjid Gunung Saridah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya selaku pembicara insyaallah beberapa menit kemudian menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perencanaan bisnis berbasis masjid. Yang kami muliakan ya, di sini ada bersama kita Ketua DMI Kota Surabaya, dan alat ini mewakili Sekjen Ketua MUI Surabaya, DMI Surabaya, yaitu Bapak Agus Prasetyo, alhamdulillah. Dan bersama kami juga Bapak Dr. Ahmad Haji Ridwan selaku Ketua Program Studi atau Koordinator Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Dan bersama kita juga Bapak Kiai Mukhlis Firdaus sebagai PJ DMI Kelurahan Kalampilang, dan juga Bapak Haji Hidayat Fatroni sebagai Ketua DKM Masjid, yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh keberkahan ini, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit pun dari fisik kita. Allah berikan nikmat itu semua diberikan kepada kita karena kasih sayangnya, karena Allah sangat perhatian kepada kita semua, sehingga alhamdulillah
Dengan nikmat itu semua kita bisa melangkahkan kaki hingga ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada pengajian ataupun pelatihan ya. Ini mungkin segi pengajian dan pelatihan ya. Jadi mungkin kedepannya insya Allah saya akan banyak berbicara terkait dengan teknis pelaksanaan perencanaan bisnis. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan seluruh kaum muslimin di akhir zaman yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan setiap apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW berupa sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga berupa apa yang telah diemban Nabi SAW melalui risalahnya. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, Bapak Ibu remaja masjid, dan seluruh hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita akan melihat bagaimana rasanya perencanaan bisnis halal di masjid ya. Yang dimana masjid itu adalah tempat memulai daripada aktivitas kita di sebuah hari. Ini menjadikan masjid itu menjadi basis lain terhadap segala jenis aktivitas kita, segala jenis kegiatan keseharian kita, untuk menjadi seorang hamba yang mulia, untuk menjadi seorang hamba yang kelak insya Allah panggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah semua yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, bertemu dan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Harta kita yang kita tinggalkan itu semua berkah. Kita lakukan setiap apa yang kita laksanakan, semua ibadah-ibadah kita maksimalkan di akhir daripada petunjuk hayat kita. Dan insya Allah mizan kita di yaumil qiyamah kelak akan menjadi mizan yang berat untuk mendapatkan jannatul firdaus, surga yang kita dambakan. Ma'asyiral muslimin, sebelum memulai aktivitas ini mungkin kita akan saksikan dulu tayangan berikut ya. Tayangan yang perlu kita saksikan untuk mendapatkan inspirasi terkait dengan bisnis halal. Mari kita sama-sama saksikan. Ini tidak tersambung ya. Mungkin ya, tunggu saya sambungkan dulu Pak. Ini pakai speaker apa tak? Ini ya. Dia pakai speaker apa? Beliau tidak setia meninggalkan semua harta bendanya yang ada di kota Mekah mengikuti Rasulullah. Beliau berhijrah tanpa bekal apapun kecuali pakaian yang digunakan. Ketika sampai di Madinah,
Abdurrahman bin Auf mendapatkan saudara bernama Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad memiliki kekayaan yang sangat banyak dan memiliki 2 istri. Sa'ad menawarkan untuk membagi 2 hartanya, termasuk 1 istrinya yang akan diceraikan dan akan diberikan kepada Abdurrahman. Namun Abdurrahman tidak mau menerima hadiah itu dan mendoakan semoga Allah memberkahi harta dan keluarga Sa'ad. Abdurrahman hanya bertanya kepada Sa'ad, "Cukup bagiku kau tunjukkan di mana letak pasar?" Sa'ad segera menunjukkan pasar, lalu Abdurrahman mulai berdagang di sana. Beliau membeli barang lalu menjual dan kembali dengan hasil keuntungan yang sebagian besar ditabung. Sedikit demi sedikit keuntungan semakin bertambah hingga beliau berkata, "Dunia telah berubah bagiku sampai aku merasa seharusnya mengangkat sebuah batu bisa yang kau menemukan bahwa batu itu emas dan perak." Inilah keberkahan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf hingga beliau mendapat julukan sahabat orang emas. Adapun 9 strategi bisnis Abdurrahman bin Auf adalah: yang pertama, membangun pasar. Beliau pergi ke pasar, melakukan riset pasar, dan dalam waktu yang singkat dia mengetahui bahwa pasar-pasar di Madinah dikuasai oleh para pedagang Yahudi. Melihat kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf melakukan strategi dan taktik yang cukup unik. Dengan saudara-saudara itu, strategi bisnis Abdurrahman bin Auf membeli tanah di dekat pasar tersebut dan mempersilahkan para pedagang untuk berjualan di tempat tersebut. Dalam waktu singkat, akhirnya pasar kaum muslimin pertama di kota Madinah. Dengan adanya pasar, kaum muslimin bisa dengan leluasa menerapkan aturan-aturan ekonomi Islam dan berdagang tanpa perlu takut dengan kepentingan bisnis Yahudi. Yang kedua, bagi hasil yang adil. Setelah pasar terbuka, berikutnya adalah mengundang para pedagang untuk mau berdagang di situ. Strategi bisnis Abdurrahman bin Auf yang diterapkan adalah bagi hasil yang adil dengan cara bayar setelah hukum. Strategi ini tentu saja menarik minat para pedagang, maka berbondong-bondonglah para pedagang untuk melakukannya di pasar yang baru dibuka ini. Dalam waktu yang singkat, pasar telah ramai dengan pedagang. Sistem tersebut sangat membantu para pedagang untuk menurunkan beban biaya sewa kios dan menurunkan harga jual dagangan mereka, yang akhirnya berimbas kepada semakin lakunya barang dagangan mereka jika dibandingkan dengan pasar yang tinggi. Secara umum, keuntungan para pedagang di pasar muslim meningkat. Yang ketiga, memberikan bonus dengan menambah takaran. Ketika aktivitas bisnis telah berjalan, para pedagang muslim menyampaikan keluhan dan permasalahan mereka kepada Nabi. Para pedagang yang tidak dapat memiliki besar dibandingkan mereka karena pada pedagang mereka. Misalnya, jika membeli 1 kilogram gandum di pasar Yahudi, kenyataannya umat muslim dapat 900 gram. Sementara para pedagang muslim jual 1 kilogram tetap memberikan 1 kilogram. Apa jawaban Rasul dari pertanyaan sahabat? Rasul menjawab, lebih takaran. Apa maksudnya Rasul tidak mengajak kaum muslim melakukan kecurangan seperti orang Yahudi? Pedagang muslim malah memberikan takaran atau bunga. Jadi jika awalnya berdagang saat diberi 1 kilogram, anjuran Rasul adalah memberikan takaran atau memberikan bonus, bisa 1 gerbang atau 2 gerbang. Apa dampaknya hal tersebut? Penduduknya tidak menjadi rebo, belanja di pasar yang tidak kepentingan, sedangkan belanja di pasar Islam dapat berat atau bonus. Yang keempat, selalu belajar. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang belum belajar adalah sekali-kali jangan berdagang di pasar-pasar. Maksud dari kalimat di atas adalah kita harus mengetahui cara berdagang dengan baik. Jika kita tidak mengetahui ilmu tersebut, maka kita tidak dapat berdagang sesuai ketentuan agama dan menjadi musibah bagi kita dan orang lain. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, pedagang jika tidak paham fikih terutama fikih ekonomi, maka akan terjerumus dalam riba, kemudian terjerumus dan terjerumus terus. Yang kelima, tidak berhutang.
Karena usaha akan membantu kita menambah modal usaha tanpa perlu berhutang dan dapat menanggung risiko usaha bersama-sama. Yang harus dipahami ketika memiliki seorang partner usaha adalah hasil yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan besar modal yang dimiliki. Hal ini adalah salah satu strategi bisnis Abdurrahman bin Auf. Yang keenam, jujur. Salah satu strategi bisnis Abdurrahman bin Auf adalah jujur. Mengapa? Karena tidak ada satupun manusia yang tidak dibohongi. Kejujuran akan menjaga nama baik dalam berbisnis. Dengan jujur, membuat pelanggan menjadi percaya dan setia. Dengan jujur, bisnis akan bertahan. Yang ketujuh, menjaga kualitas. Kualitas adalah salah satu faktor yang sangat penting yang akan mendukung kesuksesan bisnis. Menjaga kualitas adalah strategi bisnis Abdurrahman bin Auf, karena dengan mempunyai kualitas barang yang baik, menjadikan para pelanggan merasa puas dan tidak menutup kemungkinan akan terus kembali membeli produk kita. Bahkan pelanggan akan mengajak calon customer lainnya untuk menggunakan produk kita. Hal ini bisa terjadi hanya karena kita menjaga kualitas produk. Yang kedua, manajemen keuangan yang baik. Memisahkan uang berdagang dari keperluan pribadi. Modal bisnis tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi diambil dari sebagian profit atau keuntungan dari bisnis, dan bagian lain dari keuntungan ditambahkan ke modal usaha, sehingga modal atau barang dagangan banyak dan berkembang. Inilah strategi bisnis Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan, menjadikan dunia hanya ditarik, bukan di hati. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tidak segan-segan meluangkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu tertentu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta mereka. Dengan waktu Abdurrahman bin Auf memenuhi semua hati, ia mengelopori dengan mencapai 200 rupiah emas. Anda ingin sukses dunia dan akhirat. Anda, saya, dan kita semua bisa berada di saat sukses Abdurrahman bin Auf ini. Selamat mencoba. Oke, baik Bapak Ibu jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah melihat bagaimana strategi yang dibangun oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terkait dengan bagaimana beliau sukses dalam bisnis. Kita lihat sendiri bahwasanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sahabat yang terkaya ya di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, di situ juga ada Utsman radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu semua adalah sahabat-sahabat yang top dengan kepemilikan kekayaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, insyaallah dalam pelatihan ini kita akan bahas sedikit-sedikit strategi beliau, di mana beliau ini membangun bisnis, merencanakan bisnis dengan nilai-nilai spiritual. Beliau juga membangun bisnis dengan manajemen keuangan yang sangat kuat dan seterusnya. Dan insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan dalam setiap bisnis yang kita akan jalankan insya Allah. Saya akan mengangkat sebuah ayat ya yang menjadi rambu-rambu kita dalam berbisnis. Saya angkat dari surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala? La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Mufassirin menjelaskan bahwasanya
batin di sini adalah memakan harta dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh syariat Allah. Seperti misalnya maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib itu singkatan Bapak Ibu. Maghrib itu disingkat dari kata maisir, ya, go, di situ gor, ya, kemudian ya R yang terakhir itu adalah riba. Jadi 3 hal yang harus kita hindari dari bisnis kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, maisir yaitu judi, ya, pokoknya spekulasi, atau mungkin di situ juga ada unsur penipuan dan seterusnya. Maisir sesuatu yang manipulasi, ya. Nah, contohnya misalnya kita membeli buah di atas pohon, ya. Saya beli buahnya Pak di atas pohon. Nah ini namanya goror, sesuatu yang tidak jelas. Ya. Saya mau beli ikan dalam kolam yang keruh. Nah ini juga contoh goror, sesuatu yang tidak dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Nah maka dalam Islam harus senantiasa menghitung setiap jumlah barang, kualitas barang harus dipastikan, harga harus dinyatakan dari awal. Itulah Islam. Nah kemudian di situ juga ada riba. Nah ini riba kalau mau dibahas panjang, ya. Nah intinya bahwasanya riba ini dimaknai oleh ulama adalah ar-riba atau az-ziyadah, tambahan, atau dengan istilah jual beli ataupun transaksi lainnya yang menyimpang dalam agama. Nah nanti kalau mau dijelaskan itu mungkin jauh lebih panjang. Nah saya tidak akan membahas itu Bapak Ibu sekalian. Intinya bahwasanya kita harus melihat rambu-rambu dalam bersikap, ya. Jangan sampai kita adalah seorang pengusaha, seorang pedagang yang melaksanakan transaksinya dengan batil, ya. Apa yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sampai datang kepada kalian suatu perniagaan, suatu perdagangan, suatu tukar menukar an taradim minkum, yang kalian satu sama lainnya itu ridho. Ini yang Allah bolehkan. Setelah Allah melarang kebatilan, maka Allah membolehkan adanya perniagaan. Sampai Bapak Ibu sekalian, perniagaan berbasis masjid itu pun perlu. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam masjid. Bukan cuma ilmu tentang akhirat saja, tapi tentang ukhrawi dan duniawi pun diajarkan, ya. Seperti apa duniawi itu? Yang mengelola usaha, mengelola bisnis. Nah, itulah masjid. Kenapa masjid ini dinamakan pusat peradaban umat muslim? Karena di dalamnya ada tarbiyah untuk muslim agar senantiasa mereka mendapatkan pemahaman, bukan cuma pemahaman akhirat, tapi juga pemahaman di dunia yang sifatnya sementara. Nah, wala taqtulu anfusakum, jangan sampai kalian membunuh diri kalian sendiri. Faktanya banyak saja di luar sana Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu ya mengakhiri hidupnya karena kesulitan ekonomi. Ini ada kaitannya. Saya tidak bisa hidup lagi Pak karena saya terhimpit hutang, ya. Saya tidak bisa hidup lagi Pak karena saya tidak bisa membiayai atau menafkahi keluarga saya. Nah, inilah benar apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. La taqtulu anfusakum, janganlah kalian sampai membunuh diri kalian. Nah, ini perbuatan yang berbahaya Bapak sekalian, ya. Karena seseorang yang mengakhiri nyawanya, ya, dengan sengaja, maka
Tidak ada tempatnya di surga, Bapak Ibu sekalian. Kemudian innallaha bikum rahimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat menyayangi kalian, sangat mencintai kalian. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat. Diberikan kesempatan belajar bagaimana mengelola bisnis melalui masjid. Itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibandingkan saudara-saudara kita yang lain tidak tahu apa kesembunyiannya ya, apa yang dilakukan hari ini. Ya. Walau alam ya, mungkin beristirahat atau mungkin ya bertamasya, terserah, tidak ada masalah sebenarnya. Namun ya sangat disayangkan sekali. Mengapa di awal ayat saya jelaskan bahwasanya banyak sesuatu yang didapatkan ketika duduk di masjid. Ya. Kata Nabi SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Yang dimaksud rumah Allah itu adalah masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka ini mempelajari, membahas terkait kitabullah Al-Quran. Wa yatadarasuna ba'dhum bi ba'd, dan mereka saling mengajarkan, saling training, saling mendampingi. Illa nazalat alaihim sakinah, mereka semua itu akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika datang ke masjid perasaannya menjadi tenang ya. Nah, inilah sakinah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, ketenangan. Hatta ya yang memiliki banyak hutang pun mungkin merasa tenang. Alhamdulillah. Kita hanya mengucapkan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita. Wa khasiyatuhur rahmah, dan Allah menurunkan rahmat. Ya. Wa khaffatumul malaika, dan juga malaikat diturunkan oleh Allah ikut bermajelis dengan kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin berpikir bahwasanya ini kita tidak terlalu banyak jumlahnya. Harapannya kita kan harus penuh lantai dasar dengan lantai 2 ya. Namun ketika kita melihat sendiri bahwasanya Allah menurunkan malaikat-malaikatnya ternyata ikut bermajelis dengan kita, ikut berpartisipasi dengan kita. Nah inilah mengapa pentingnya majelis itu dihuni. Wa zakarullahu fi ma 'inda, dan Allah menyebut nama kita. Lihat si fulan, lihat si fulana, lihat ibu ini, lihat bapak ini. Betapa berimannya kepada diriku sehingga mereka dulu di masjid ikut pelatihan untuk bisnis halal. Disebut-sebut nama kita di depan, dibangga-banggakan Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah. Nah, inilah ayat ya. Kemudian ayat yang kedua, di sini saya akan mengutip ayat yang kedua adalah diambil dari surah Al-Mu'minun ayat 8 sampai 10 tentang bagaimana posisi kaum muslimin yang beruntung ya. Qad aflah ya, falah, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Siapa mereka? Allah sebutkan di ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa amanah ya dalam akad-akadnya, amanah dalam perjanjian-perjanjiannya, amanah dalam jual belinya. Nah ini walladzina hum ala salatihim yuhafizun, bukan cuma amanah dalam perniagaan, bukan cuma amanah dalam perdagangan, tapi mereka juga menjaga sholatnya. Menjaga sholat yang wajib, meningkatkan sholat yang sunnah. Ya, bukan cuma sholat wajib saja, sholat sunnah kalau digalakkan. Nawafil menambahkan kekurangan-kekurangan daripada sholat wajib kita. Karena kita tidak yakin Bapak Ibu sekalian, sholat wajib kita ini itu semua sempurna. Pasti ada cacatnya, pasti ada cacatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ibadah nawafil atau sholat sunnah itu sebagai perbaikan terhadap cacat-cacat yang ada dalam sholat kita. Nah,
Ulaika hum warisun. Mereka adalah pewaris. Apa yang mereka warisi? Yaitu surga Firdaus. Saya yakin Bapak Ibu sekalian menginginkan surga Firdaus. Ya. Nah, selalu kita berdoa dalam setiap doa kita, ya Allah, berikanlah kepadaku surga Firdaus. Ya. Allahumma inna nas'aluka jannatan Firdaus. Ya Allah, berikanlah kami karunia kami, pertemukanlah kami ya Allah dengan surga Firdaus. Mintanya harus tinggi-tinggi Bapak Ibu sekalian. Sama dengan usaha, ya Allah, kayakan saya ya Allah, kuatkan saya dalam berusaha, jujurkan lisan saya ya Allah, mudahkan saya menyampaikan daripada produk-produk saya ya Allah. Nah ini lisan kita akan menyampaikan dengan mudah, dan kita akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, berdoa kepada Allah, minta. Nah itu. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang di sini dijelaskan bahwasanya saya mengutip beberapa hadis ya tentang bagaimana seorang pedagang. Nah, ya ma'syar tujar, ayat hadis pertama ya. Ya ma'syar tujar, wahai para pedagang-pedagang sekalian, ya. Inna syaitana wal ithma, sesungguhnya syaitan, ya. Syaitan wal ithma yahduranil bay'ah, mereka syaitan dan dosa-dosa itu hadir kedua-duanya di dalam perniagaan. Nah, jadi kita berniaga itu dua makhluk ini, yang pertama syaitan, yang kedua dosa-dosa, itu ikut turut andil dalam perniagaan kita. Fasubuh. Nah, kalau kita memaknai fasubuh di sini, fasubuh itu artinya siramlah, ya. Tapi makna yang paling tepatnya adalah lakukanlah, ya. Lakukanlah apa? Bi bai'akum, pada jual beli kalian, bis sadaqah. Nah, maka hendaknya Bapak Ibu sekalian setelah mendapatkan keuntungan, maka lakukanlah sedekah. Karena dua hal ini hanya mampu disiram dengan apa? Atau hanya mampu dihilangkan dengan sedekah. Syaitan yang mengganggu kita. Nah, kemudian apa lagi? Dosa-dosa yang ikut bercampur dalam kita, ya. Seperti dosa dusta, spekulasi, manipulasi dan seterusnya. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Nah, tidak bisa kita berhindar ya diri dari dosa-dosa Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita berhindar. Apalagi ini sifatnya pasar, tempat yang dimana diganggu oleh syaitan. Maka sesungguhnya daripada sedekah-sedekah kita itu akan menghapuskan daripada dosa-dosa dan gangguan-gangguan syaitan. Nah, kemudian hadis yang kedua, ini hadis tadi yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Tirmizi, ya, yang dikatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih, ya. Nah, bisa diterima lah Bapak Ibu sekalian. Nah, at-tajirus saduq. Nah, di sini disebutkan bahwasanya pedagang yang jujur, ya, hadis kedua, pedagang yang jujur, al-amin, dan juga dia dipercaya, terpercaya, ya, ma'an nabiyyin, mereka akan bersama para nabi, was-siddiqin, dan para orang siddiq, orang-orang jujur, was-syuhada, dan para syuhada. Nah, ini mohon maaf Bu, tidak ada barisnya ya. Saya membaca di sini, jadi cukup didengarkan nanti, kemudian Ibu terjemahkan sendiri. Ya. Yaitu orang-orang yang berdagang, at-tajir di sini, ya. Dia jujur, kemudian dia terpercaya, amin, ma'an nabiyyin, nanti kelak dia akan bersama para nabi, was-siddiqin, para orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Ini luar biasa manfaatnya Bapak Ibu sekalian menjadi sosok pedagang yang jujur. Maka diharapkan kita semua yang hadir insyaallah termasuk golongan ini, ya, insyaallah. Nah, kemudian hadis yang ketiga di sini, an Rafi' bin Khadij
ya. Dari Rafi' bin Khadij, salah satu sahabat Nabi mengatakan, Qila, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul kasabi atyab, pekerjaan apa ya Rasulullah yang baik? Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apa yang baik ya Rasulullah? Amalan apa yang bagus ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, amalur rajul, perbuatan atau pekerjaan seseorang biyadihi, dengan menggunakan tangannya sendiri, dengan mandiri, ya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap orang-orang yang berdagang mandiri dengan tangannya sendiri, mengusahakan sendiri, maka dia akan mendapatkan setiap keberkahan dalam perdagangannya. Nah, ini kata Nabi SAW. Jadi sebaik-baik pekerja, selama pekerjaan yang mabrur. Mabrur itu penuh dengan keberkahan. Ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita buka, kemudian kita masuk ke pada teori yang Bapak Ibu sekalian. Tadi itu mukadimah. Nah, pengertian bisnis halal. Ya, bisnis halal adalah kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selesai. Singkat ya. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan ya bisnis halal antara lain. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Prinsip tauhid. Ya. Prinsip yang pertama adalah prinsip ketauhidan. Prinsip tauhid ini adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah sesungguhnya mengawasi kita, termasuk mengawasi perniagaan kita, termasuk mengawasi daripada setiap transaksional kita, baik di pelataran masjid ya, maupun di pasar tradisional ataupun pasar modern. Itu semua tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari kontrol Allah melalui 2 CCTV yang tidak akan padam hingga hari kiamat, yaitu malaikat raqib dan atid. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip ini yang harus kita wujudkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini Bapak Ibu jamaah sekalian adalah bagaimana kita dituntut untuk menciptakan keseimbangan. Jadi adil dalam Islam itu bukan kesamaan, bukan saya satu, Anda satu, itu adil. Ya, bukan. Islam itu tawazun, keseimbangan. Ya. Kata Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan bahwasanya innal adl, sesungguhnya adil itu laisatil musawah, bukan kesamaan, bukan kesetaraan. Wa annal adl, karena adil itu at-tawazun bainal quwwati madiyah wa ruhiyah, keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Maka cocok ya, pantas dah Bapak Ibu sekalian kita berada di masjid ini mempelajari bagaimana perencanaan bisnis itu. Nah, sesuai dengan nilai-nilai keislaman, dan kita memahami bahwasanya adil dalam Islam itu seperti ini. Ya. Jadi bukan cuma kebutuhan materi yang kita penuhi, di situ ada namanya kebutuhan spiritual. Setelah kita sholat subuh, kita mempersiapkan semua dagangan kita. Kita berniat, ya Allah, saya ini bekerja untuk menafkahi anak dan istri saya. Itu semata-mata karena Engkau, ya Allah. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Melangkah kaki keluar. Insyaallah semua urusan Bapak Ibu di luar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalaupun ada ujian atau tantangan hidup, itu semua akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Bapak Ibu kembali ke rumah. Nah, ini kadang kita keluar rumah tidak pernah berniat, lupa ya. Maka ini harus kita biasakan Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian yang ketiga adalah prinsip kejujuran. Islam sangat menuntut terkait dengan kebenaran. Ya. Kebenaran itu harus ada dan nyata. Baik dalam aspek kehidupan kita, seluruh kehidupan kita harus ada namanya kejujuran. Sampai kita berdagang pun harus dituntut untuk menjadi pedagang yang jujur. Nah, meskipun keadaan jujur ini Bapak Ibu sekalian, keadaan daripada kebenaran ini ketika disampaikan itu sangat pahit. Nah, namun Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kulil haq, katakan yang benar, ucapkan kebenaran. Lau kana murran, meskipun kebenaran itu pahit, menyakitkan. Inilah kenapa kita dituntut untuk menciptakan prinsip keadilan dalam diri kita. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip kebermanfaatan. Nah, ini prinsip yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena kita sebagai mukmin dituntut untuk memberikan manfaat bukan cuma hanya di dalam diri kita sendiri, bukan cuma hanya pada keluarga kita sendiri, melainkan kita dituntut untuk bermanfaat bagi masyarakat umum. Wabil khusus masyarakat atau jamaah di masjid kita. Mengapa kita buat nyaman masjid kita ada AC? Supaya apa? Manfaatnya bisa kita rasakan. Kita difasilitasi dengan adanya pendidikan Quran untuk usia dini atau mungkin untuk remaja. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita dididik berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Itu semua. Jadi menciptakan kebermanfaatan untuk masjid-masjid kita, untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat dan negara kita, insya Allah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, pentingnya keempat daripada prinsip ini harus diterapkan di dalam bisnis kita. Jangan sampai ada satu prinsip yang kita lupakan, ada satu prinsip yang kita sampingkan. Karena mungkin ya Bapak Ibu sekalian, ketika saya lakukan ini, saya tidak bisa untung. Bisnis halal bukan persoalan untung dan rugi, tapi bisnis halal adalah persoalan surga dan neraka kita. Nah, maka ini semua harus dilaksanakan Bapak Ibu semua. Keempat-empat ini tidak bisa dipilih satu atau dua atau beberapa saja. Oke? Kita lanjut. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah peluang dan tantangan bisnis halal berbasis masjid. Nah, ternyata setiap kali kita membuat perencanaan selalu ada saja ujiannya. Hidup itu penuh ujian Bapak Ibu sekalian. Termasuk dalam bisnis kita selalu pasti ada namanya tantangan dan peluang. Jangan cuma mikirnya Bapak Ibu sekalian bisnis untung saja terus, lancar saja terus, tapi tidak pernah memikirkan yang namanya tantangan-tantangan. Nah, tentu ada tantangan, tergantung dari besar atau kecilnya bisnis kita. Nah, karena dalam ilmu ekonomi itu resiko itu berbanding lurus dengan besarnya bisnis. Ya, kalau bisnis kecil-kecil jualan cimol itu resikonya tidak terlalu banyak. Nah, kalau sampai jualan rumah, properti, kita rasakan bagaimana ini rasanya. Dan saya alhamdulillah berpengalaman dalam hal ini, pernah bermitra dengan development syariah. Ya, itu alhamdulillah kita jalankan selama bertahun-tahun. Kami buka proyek bukan cuma hanya di Makassar, kami sampai ke Banggai, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah proyek itu berjalan terus sampai buka ke kabupaten dan seterusnya, dan menerapkan prinsip syariah. Tujuannya agar berkah, ya. Nah, peluang bisnis kita yang pertama adalah meningkatnya permintaan produk dan jasa halal.
Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lihat perkembangan produk halal, jasa halal itu sudah berkembang di mana saja. Bahkan prodi kami, prodi ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya itu didatangi atau diminati banyak daripada mahasiswa-mahasiswa. Jumlah mahasiswa kami ini lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Tahun ini alhamdulillah lebih banyak. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kesadaran akan pengetahuan ekonomi Islam, ekonomi syariah itu telah terwujud di tengah-tengah masyarakat. Nah, terbentuknya lembaga-lembaga keuangan syariah, perbankan syariah maupun non-bank itu sudah kita lihat pesat di luar sana. Nah, terakhir saya mengunjungi Bank CMB Niaga Syariah di Makassar. Karena saya juga selain daripada dosen atau tenaga pengajar, saya juga mengurus yang namanya spiritual company di berbagai perusahaan-perusahaan, bahkan perbankan dan seterusnya. Terakhir, ya, saya berkunjung dan bertemu dengan kepala atau manajernya, ya, manajer Bank Dubai, Bank Panin Dubai Syariah. Nah, kita lihat sama-sama kenapa ini Bank Panin Dubai tiba-tiba Panin ada Dubai-nya, ada syariahnya. Nah, jadi ceritanya bahwasanya ini Bank Dubai di Dubai asli Emirat itu memiliki perbankan yang sangat luar biasa besar, asetnya jangan ditanya lagi. Nah, namun ingin membesarkan sayapnya sampai ke negeri kita. Ketika masuk dihadapkan dengan regulasi, ternyata Bank Dubai ini, Dubai Internasional, disyaratkan untuk menggandeng salah satu bank yang ada di Indonesia. Nah, maka yang mengaminkan itu adalah Bank Pening. Nah, dikasihlah nama Bank Pening Dubai Syariah. Itu mengatakan bahwasanya ini kita perlu, ya, saya berdiskusi dengan manajer waktu itu, ya, kita perlu SDM yang unggul, SDM yang memiliki nilai-nilai keislaman yang baik. Nah, bahkan di sana itu mengharuskan mereka mengikuti kegiatan spiritual company, karyawan-karyawannya diwajibkan. Memang implikasinya atau rahasia daripada kesuksesannya itu adalah karena prinsip-prinsip tadi diterapkan di dalam pekerjaan mereka, jujur bekerja, tepat waktu, amanah, selesai pekerjaan. Nah, hingga manajer mengatakan, waduh, ini Pak luar biasa Pak, implikasi daripada pelatihan ini atau spiritual company program ini itu sangat berpengaruh positif terhadap staf dan karyawan kami. Maka hal ini harus dipertahankan. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mengingat bahwasanya banyaknya daripada, ya, usaha-usaha halal, orang semua berhijrah kepada yang halal, bisnis halal. Nah, lama-lama ada di luar, ya, penjual cilok halal. Nah, ya, itu tren-tren halal itu semakin meningkat tahun demi tahun, sampai-sampai persoalan terkait dengan masalah-masalah atau terkait dengan sengketa-sengketa daripada ekonomi syariah itu sudah ada bidang khusus yang menangani terkait dengan masalah tersebut, namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Bukan Badan SAR Nasional, ya, Basar. Nah, dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia di Surabaya ada. Ya. Alhamdulillah, kalau ada yang bersengketa, ada yang bercekcok masalah bisnis syariah, baik dia individu ke individu atau individu ke lembaga, itu bisa melalui badan arbitrase. Itu semua sudah ada, semua lini sudah ada, aspek hukumnya, aspek ekonominya, aspek daripada perencanaan dan seterusnya, itu sudah ada dalam ruang lingkup ekonomi Islam. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Kemudian apa saja peluangnya? Jadi ketika kita tentunya mendapati permintaan produk yang semakin meningkat, maka tugas kita untuk menambah daripada jumlah atau proporsi dari produksi kita. Ya, harus rekrut karyawan. Nah, harus mempertimbangkan lokasi yang lebih besar. Nah, kalau di masjid mungkin ya khusus nanti kira-kira ada booth yang kecil atau tenan-tenan itu dibuat. Nah, targetnya minimal masyarakat sekitar dulu.
Nah, nanti kemudian masjid adalah sebagai promotor, sebagai penggerak, masjid yang menjadi fasilitator. Gampang Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau Bapak Ibu membutuhkan desain-desain ya, atau mungkin membutuhkan jasa untuk iklan, itu bisa berhubungan dengan masjid, dengan komponen-komponen yang mengurus terkait dengan periklanan. Gitu. Ya, kemudian yang kedua ada dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana perkembangan ekonomi syariah secara regulasi. Itu sudah ada undang-undangnya. Perbankan syariah, permodalan syariah, ya, saham syariah, semua sudah ada. Nah, tinggal dipilih nanti. Semua sudah diatur oleh undang-undang, tidak ada satupun yang tidak diatur. Nah, tinggal nanti dirinci oleh turunan-turunan daripada undang-undang tersebut. Nah, kemudian di sini juga nilai tambah yang diberikan oleh produk jasa yang halal. Kenapa nilai tambah Bapak Ibu sekalian? Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyibah. Selalu kita disuruh untuk mengkonsumsi produk-produk halal, baik produk barang ataupun jasa yang halal. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, ya tentunya manfaatnya lebih banyak. Dan memang wajib kita lakukan. Bukan selain daripada wajib, tapi Allah berikan manfaat bagi kita semua. Nah ini ya. Nilai plus, produk yang biasa-biasa saja tanpa menampilkan kehalalannya, tanpa menampilkan daripada kualitas yang dikelola secara syariah, itu pasti kalah dengan produk-produk yang memiliki nilai tambah plus berupa produk halal. Karena Indonesia adalah pengguna customer terbesar di Asia Tenggara. Orang Malaysia saja kagum sama kita Bapak Ibu. Kemarin kami datang tamu dari universitas di Malaysia itu mengatakan bahwa luar biasa kuliner di Indonesia ini. Perkembangannya kuliner luar biasa, tapi harus berhati-hati katanya. Karena masih banyak orang yang menjual kuliner yang tidak halal di Indonesia. Seperti jus kobra. Apa namanya, bisa kobra, daging kobra ya. Dia kaget, wah, loh kok kenapa ini ada penjual-penjual ular kobra. Ini unik-unik ini kita lihat tuh berhati-hati. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nilai plus yang kita dapatkan. Tentu apa yang membuktikan ini semua adalah terkait dengan sertifikasi halal. Nah, kalau sertifikasi halal, Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Di kampus kami, ya, Universitas Negeri Surabaya ini menyediakan ya, pendampingan untuk sertifikasi halal sampai terbit sertifikatnya. Misalnya harga terjangkau dalam naungannya, saya tidak promosi tapi memang ya harus disampaikan. Ya di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu ada namanya badan khusus yang menangani pendampingan sertifikasi halal. Tenang Bapak Ibu sekalian, bisa nanti hubungi Pak Haji, Pak Dokter Haji bisa. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Ini sampai jam berapa kita? Hah? Sampai jam berapa ini? Sampai siang. Iya masih panjang ini karena kita nanti akan praktik Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menghitung ya dengan tools yang sederhana. Oke. 10:30. Oke. Kita lanjut ya. Peluang dan tantangan bisnis halal bermasing-masing. Nah ini setelah kita mempelajari tentang peluang, di sini ternyata juga ada tantangannya. Ya, yang pertama itu adalah persaingan yang ketat. Kenapa? Karena produk-produk konvensional di luar sana itu sudah menjadi leader market, ya, penguasa pasar. Nah, tiba-tiba muncul produk yang berlabel halal misalnya, atau mungkin dengan nama yang syar'i, sebenarnya al-berkah, dan seterusnya, ya. Nah, ini tentu kita akan bersaing dengan produk atau jasa yang sudah ada, yang mereka ini sudah unggul dari awal. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya, tantangan ini bisa tentunya kita atasi dengan mindset, dengan perencanaan, dengan pengelolaan,
dan dengan efektivitas dari setiap bisnis kita. Nah, kemudian persepsi negatif masyarakat terhadap bisnis halal. Nah, ini kita kadang jumpai Bapak Ibu sekalian. Di lapangan itu ada yang mengatakan bahwa nah halalnya ini tidak ada halalnya, sama saja dengan yang lain, hanya tempel-tempel saja. Nah, gitu. Selalu dikait-kaitkan dengan yang maaf ya, hal-hal yang negatif. Halal, ngapain halal? Ya sudah halal dari sananya. Nah, itu kadang kita inilah ujian Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya antara pansip syariah dengan pansip biasa? Tidak ada. Tapi ya kita ketika menamai sesuatu dengan nama yang bagus Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi sumber keberkahan bagi kita semua. Ya, jangan memberikan nama yang buruk, mie setan, ya, maaf, mie neraka, mie jahanam, mie kekacauan ya. Nah, apalah namanya itu? Enggak boleh disebut mereknya. Melanggar kita. Nah, oke. Intinya jangan memberikan produk nama-nama yang tidak baik ya Bapak Ibu. Namailah produk itu yang baik. Mie berkah, ya. Mie rezeki, mie mabruk. Nah. Oke. Nah, kemudian apalagi tantangan kita selanjutnya adalah kurang terintegrasinya bisnis halal dengan ekonomi syariah. Banyak usaha di luar sana itu berjalan dengan tidak terkendali. Ya. Kenapa? Bahayanya? Apa bahayanya di sini adalah ketika tidak terkendali, maka dipastikan bisa melanggar daripada norma dan etika hukum yang berlaku. Nah, maka dari itu memang harus ya daripada bisnis-bisnis itu selalu diawasi, selalu dikontrol. Sama dengan nanti ketika misalnya DKM masjid kita ini itu membuat stand ya untuk wirausaha, harus tetap dipantau ya bagaimana perkembangannya, apa kendala-kendala dalam bisnis selama ini. Kemudian nanti akan diberikan pembekalan terkait dengan bisnis halal. Inilah fungsi daripada masjid. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja proses yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian ketika kita ingin merencanakan suatu bisnis yang halal? Tentunya semua harus terencana Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus terencana? Karena Islam selalu menekankan namanya mengorganisir. Ya. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ya. Al-haqqu bila nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir, yang tidak diatur, yang tidak direncanakan, yaglubuhul batil bin nizam. Dia akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Nah, makanya kita harus selalu menyusun konsep, ya. Kemudian bagaimana merencanakan itu dengan sederhana mungkin, sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita harus expert, harus tinggi, ya. Sederhana, analisa lingkungan, lihatlah analisa, karena lingkungan kita ini masjid ya, masjid, kita mau dagangnya di sekitar masjid, maka tentunya kita harus tahu lingkungan masjid itu ada berapa jenisnya. Ya, lingkungan masjid itu paling kita bagi dua, ada namanya masjid perkotaan, ada namanya masjid pedesaan. Perkotaan terbagi-bagi lagi, ada yang di kantoran atau instansi, ada yang di komplek, ya, ada yang di pinggir jalan raya, maksudnya jalan protokol. Nah, kita lihat masjid sekarang kita ini berada di mana? Di komplek. Nah, tentunya kita lihat pasar kita, lingkungan kita itu siapa? Nah, paling orang-orang sekitar dulu. Kita ajak mereka untuk belanja, jangan jauh-jauh. Di sini aja Pak belanjanya. Kenapa kalian harus ke tempat lain? Nah, ujung-ujungnya mereka ini kan ketika bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang ya untungnya alhamdulillah mereka akan bersedekah. Nah, gitu ya. Nah, itu bagus. Kemudian di sini adalah perumusan visi misi. Nah, visi ini adalah apa yang akan kita targetkan ke depannya. Nah, misalnya saya kasih contoh
pedagang cimol, ya. Visinya adalah ya, mendapatkan profit yang halal, berkah, dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Sederhana saja Pak. Harus ada tak? Iya harus ada. Nah makanya ini dicatat-catat. Kira-kira tujuannya kita dagang itu apa Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan hanya sekedar ikuti tren saja. Karena orang rame kita ikut-ikutan. Saya juga daftar. Enggak seperti itu. Ya. Jadi kita harus tahu kira-kira apa yang kita akan capai ke depannya. Apa yang kita inginkan ke depannya. Ini yang penting ya. Maka kita rumuskan visi kita yang tidak terubah. Visi yang kecil-kecil saja. Nah, visi yang kecil-kecil. Visi yang sederhana. Saya ingin bisnis saya berkah. Apa harapannya Ibu? Itu saja jadi visi. Berkah, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Nah, nanti akan diwujudkan di misi. Bapak Ibu bisa mencantumkan poin-poin di situ. Pertama, saya akan menargetkan saya akan memulai di masjid, di pelataran masjid. Kemudian setelah itu saya akan meningkatkan kualitas pelayanan dan seterusnya. Saya akan meningkatkan kualitas iklan dan seterusnya. Ini apa-apa saja poin-poin daripada perwujudan bisnis kita. Nah, perumusan strategi marketing. Nah, kira-kira kalau kita tidak terlalu paham marketing, ya paling saya akan menjadikan bisnis sebagai sumber marketing saya. Itu ya bisa Bapak Ibu sekalian. Nah maka nanti masjid fasilitasi. Saya dengar tadi ada media online yang disediakan. Nah nanti akan diposting di Instagram, diposting ke Facebook mungkin atau 5 menit lagi. Wah, oke baiklah kita balap dulu. Nah itu ya perencanaan strategi. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kemudian yang ketiga perencanaan operasional, kemudian penilaian kelayakan ya. Kelayakan kira-kira barang kita ini layak nggak untuk dikonsumsi orang banyak. Nah, diperhatikan kembali Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengendalian, dilaksanakan ya, diaplikasikan dalam perniagaan dan seterusnya pengendalian ya, dikontrol oleh masjid itu sendiri ya. Aspek-aspek yang penting perencanaan bisnis halal dan masjid. Yang pertama adalah pemasaran. Ini yang harus ada ya. Pemasaran, bagaimana kita target pasar, kemudian pemasaran dan media pemasaran. Kita buat iklan yang mudah-mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak tahu Ibu membuat iklan, suruh anaknya buat iklan ya. Sekarang iklan gampang, melalui HP bisa jadi flyer. Bisa buat flyer melalui HP, melalui aplikasi Canva misalnya yang gratis ya. Ibu bisa mendesain di situ, difoto barangnya, kemudian ditampilkan di flyer, kasih harga, alamat, nomor telepon, kemudian kalau perlu ada testimoninya. Alhamdulillah enak. Nah, gitu. Kasih foto di situ ya. Nah, itu. Kemudian produksi halal dan berkualitas, tentu halal, bahan-bahan yang halal, prosesnya halal. Kalau yang dipotong-potong itu yang disembelih harus betul-betul disembelih secara halal, ya. Nah, jangan sampai beli bangkai dan seterusnya. Nah, oke. Kualitasnya tentu harus dijamin. Keuangan, sumber dana dan pengelolaan keuangan ya, harus pengelolaan keuangan. Kalau ibu bapak tidak bisa mencatat secara manual karena susah memang ya, keuangan ini harus pencatatnya banyak. Buku kasnya, berapa jumlah dana yang tersisa dan seterusnya. Kemudian berapa keuntungan itu dicatat. Siapa saja yang bertransaksi di dalamnya itu dicatat. Nah, SDM ya tentu Bapak Ibu sekalian memerlukan namanya sumber daya manusia atau tenaga-tenaga ahli dalam hal ini, target yang menaikkan target pasar, yang memproduksi, kemudian yang menghitung keuangan. Oke, lanjut ya. Tools pendukung ini ya, ada software pendukung. Tapi kalau ini software yang sangat expert ya, selalu seperti ini yang biasa dipakai perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya mau yang kecil, nanti saya tak tunjukkan. Kira-kira ada software yang mudah digunakan dalam menghitung keuangan ya, itu berbasis web ya. Ini mulai dari software akuntansi, software manajemen proyek ya, kemudian perangkat lunak, manajemen sumber daya manusia, perangkat lunak. Nah ini memang lengkap sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau UMKM tidak terlalu penting ya dengan tools-tools ini semua, hanya ya yang penting di situ adalah bagaimana Ibu bisa mengatur keuangannya nantinya. Nah, supaya nanti kas pribadi tidak bercampur dengan kas bisnis. Minimal buka 2 rekening ya. Nah, rekening jangan dicampur-campur. Nah, itu nanti akan
merusak daripada koreksi atau perhitungan dalam keuangan kita. Ya, ini terakhir apa nih? Perangkat lunak produksi ya. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Nah, ini saya perkenalkan ada platform ya pengelolaan keuangan. Bapak Ibu bisa lihat di sini namanya Akumbis. Ya, ini produk lokal dibuat oleh para pemuda-pemuda Semarang ya, Kota Semarang. Nah, alhamdulillah ini ada yang versi gratisnya, ada yang versi berbayar Bapak Ibu sekalian. Kalau mau yang versi gratis silahkan, tapi fitur-fiturnya terbatas. Tapi kalau mau yang versi yang berbayar, yang premium itu tidak mahal. Berapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Nanti kasih lihat. Bisa ya, saya 5 menit lagi ya. Saya perlihatkan aplikasinya. Nah, kita langsung praktek. Apa nama wifi-nya Pak? Makmur. Yang mana tak? Makmurkan. Ini tak? Makmurkan Masjid GSI, itu ya? Yeah. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa buka di Google, silahkan. Nanti kita cek di sini, masukkan saja akun BIS, BIS. Ini ya, Kota Surakarta. Oh, ternyata di Kota Surakarta. Ibu saja masuk di sini. Tunggu dulu. Oh, enggak kelihatan tak? sorry. Nah. Ya ini ya Google ya Bapak Ibu sekalian, buka akun BIS. Nah, BIZ. Nah, ini buka seperti ini. Ini bisa mengelola keuangan masjid loh Bapak Ibu sekalian. Keuangan masjid, keuangan bisnis kecil ya. Nah, ini lebih kekinian. Nanti Bapak lihat saja bagaimana visualisasinya lebih keren. Nah, silahkan. Ini mau dipilih mau Inggris atau Indonesia, silahkan bahasanya. Mau dibeli Inggris silakan. Ya, ini akun BIS memudahkan Anda dalam mengelola keuangan personal, bisa organisasi, ya, bisa juga bisnis. Nah, ini keren ini. Daftar. Nah, ternyata saya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Tinggal diisi nanti email, ya, nama, email, bahasa yang digunakan nanti, password. Kemudian dikonfirmasi passwordnya, kemudian daftarkan. Ya, tapi saya sudah ada ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu begini bisa melihat ini jendela daripada software tersebut itu. Nah, sangat banyak ya. Di situ ada buku kas ya, menu buku kas, ada utang piutang, juga bisa mencatat utang piutang, kemudian laporan kas, kemudian peralatan, kemudian pengaturan. Ini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus dilakukan adalah pertama buka akun saya ya. Nah, Ibu isi semua di sini, kira-kira passwordnya apa, emailnya, pastikan elemennya benar, nomor teleponnya dilampirkan, perusahaannya apa atau organisasinya apa dipasang di sini. Nah, kemudian alamatnya lengkap ya. Kemudian provinsi, kotanya, kemudian jabatan Anda di sini apa sebagai apa ya. Nah, nanti Ibu posisikan saja apa saja yang mau digunakan untuk tools pendukung ini. Nah, kemudian apa saja yang didapatkan di sini adalah ketika itu kita akan buka buku kategori dulu ya, menyusun kategori. Nah, kategori bisa Ibu buat seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Bisa dari pengeluaran dengan pemasukan, Bapak Ibu bisa buat biaya lain-lain, misalnya pengeluaran ya, biaya operasional ya, biaya produksi, kemudian transportasi. Bisa tambahkan di sini apa saja. Nah, kalau mau ditambahkan misalnya biaya ya, tak terduga misalnya, tak terduga, terserah. Nah, ini tambah saja di sini. Nanti akan masuk di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harus menyusun kategori dulu sebelum kita mengerjakan. Nah, pemasukan juga begitu sama. Pemasukan misalnya penjualan cireng misalnya ya. Nah, tambahkan di sini. Nah, kalau kas masjid bisa dimasukkan nanti itu.
Dia sudah ya di kategorisasi ini sudah dibuat kategorisasinya. Nah, kemudian nanti ibu buka di sini uang saya. Bukan uang saya, maaf. Buku kas ya. Kita mau buat buku kas. Nah, gampang saja Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti masuk di sini di pengaturan, kemudian buku kas. Bapak Ibu bisa tambahkan buku kas apa saja di sini. Saya sudah membuat beberapa buku kas saya. Ibu tambahkan di sini buku kas. Mau namanya misalnya bisnis apa ya? Bisnis masjid ya, masjid GSI. MGSI ya itu ya. Nah kira-kira apa, jualan nasi goreng misalnya ya, jualan nasi goreng. Nah saldo awalnya bisa ibu masukkan berapa terserah ya, saldo awal berapa modal yang ibu awali usaha itu, misalnya berapa ini nolnya itu Bapak ya. Nah ini 20 juta ya. Nah 20 juta kita simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul di sini misalnya tadi bisnis masjid GSI. Nah ini ya. Nah saldo awal kita ini 20 juta Bapak Ibu sekalian ya. Kita kalau gampang, jadi toolsnya itu gampang, cuma kita bermain di 3 tools ini. Transfer, apakah dia termasuk transfer, catat pemasukan apa dia termasuk pemasukan, catat ketika dia termasuk pengeluaran. Ini bisa di HP juga Bapak Ibu sekalian, bisa di HP dan terkoneksi dengan akun kita ketika kita masukkan di desktop kita. Nah, misalnya kita masuk catat pemasukan, nanti secara otomatis tanggalnya ya. Nah, nominalnya kita kasih misalnya kategorinya di sini adalah pemasukan itu penjualan produk. Nah, apa yang dibeli? Nasi goreng misalnya. Nasi goreng. Nah, air galon ya, aqua. Oke, kita nominalnya berapa kira-kira, harga daripada itu kita bisa lihat di sini 15.000 misalnya ya, simpan. Nah ini gampang, sisa kita masukkan catat pengeluaran, kemudian berapa ya, kita memasukkan di sini kategori apa saja, biaya operasional misalnya sewa booth ya, bot. Nah itu aja lah. Berapa sewanya biasanya? 20.000 ya? Atau sewa tenan. Biayanya berapa ya biasanya sewa tenan itu? 500.000 kan? Nah, oke. Ini bisa simpan ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian memasukkan misalnya kita tambah lagi pemasukan. Di sini tanggalnya sudah otomatis, tinggal dimasukkan biaya penjualan produk. Kita alhamdulillah karena masjid membuat suatu agenda acara, kita dapat pesanan nasi goreng sebanyak 20 pack misalnya. Nah, kita masukkan di sini 20 pack, berarti taruhlah 20.000 satu packnya. Nah, kita dapat 20 berarti 400.000. Nah, nasi goreng 20 pack. Nah, oke. Nah, ini seterusnya Bapak Ibu, tambahkan aja, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, tinggal kalau ada transfer misalnya berapa transfernya. Nah, ini kita bisa masukkan di sini ya, ke uang ke kasnya misalnya. Ya, dari kas apa di sini bisa ya, berapa nominal transfernya 200.000 misalnya. Nah ini misalnya penambahan modal, nah ini ya kita simpan. Harus kita isi misalnya di uang saya. Nah ini ya. Ini Bapak Ibu sekalian sudah ada di sini, kelihatan. Nah nanti kita bisa lihat laporannya itu bisa pakai Excel, bisa pakai PDF, dan bisa juga kita kirim sebagai email ya, ke email. Nah ini bisa PDF-nya modelnya seperti ini Bapak Ibu. Dia visualisasinya lebih bagus. Nah
Ini bisa kita laporkan di kas Jumat atau di mana bisa ditampilkan dan seterusnya, atau mungkin bisa ditampilkan di investor kita, melihat evaluasi bagaimana bisnis kita berjalan ya dengan laporan ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sini ya, bukan hanya buku kas ini, tapi juga kita bisa melihat laporan kas harian kita misalnya, karena tadi harian ya. Nah ini modelnya seperti nanti. Nah lebih bagus tampilannya ya. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat PDF-nya juga. Nah ini PDF-nya, ini kan lebih keren. Nah, laporan kas harian kita sudah jadi seperti ini ya, praktis kan? Oke, kemudian terakhir adalah saya mau perlihatkan bisa bikin invoice juga. Nah, bisa bikin invoice ya. Kita masukkan di sini nama logo kita, logo apa. Nah, kemudian nanti sisa di-upload aja cross file ini. Kemudian kira-kira apa yang pelanggannya, misalnya Adi ya. Nah, alamatnya terserah di sini. Misalnya ini ya Jati 101 saya kasih. Dia beli mineral. Nah, bisa ini ya. Nah, harga satuannya mungkin 20.000 ya. Totalnya dia ambil 5 misalnya. Nah, ini akan secara otomatis. Nanti di sini bisa Bapak Ibu lihat invoice ini. Ya, misalnya kita langsung mendownload ini di sini. Nah, ini nanti bisa mendownload ini, muncullah seperti ini invoice-nya. Nah, praktis, bisa buatkan invoice. Ya, bisa melalui HP, bisa melalui laptop, bisa. Kalau tidak mau ribet pakai HP, ada invoice-nya. Ya. Nah, harganya kira-kira berapa ya untuk ini? Kas ini dia harganya di sini, Pak. Misalnya premium. Ternyata harganya di sini dia. Per tahun hanya 200.000 rupiah. Murah atau mahal Bapak Ibu untuk aplikasi seperti ini? Murah lah. Ini aplikasi yang saya rasa bahwa ini sudah seperti ya, bisa bisnis kecil, bisa juga untuk bisnis besar. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mungkin Bapak Ibu terkait dengan materi kita pada kesempatan siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan.